Kembali kita tampil pada hari ini untuk menjelaskan tentang hukum pidana. Kali ini topik yang kita sampaikan sangat penting. Apa itu? Mengenai delik, ya. Nah, delik atau tindak pidana atau jenis-jenis delik atau jenis-jenis tindak pidana. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis delik tindak pidana. Kita mulai satu persatu, nanti saya akan menjelaskan dengan contoh-contoh yang terkait dengan delik-delik ini. Pertama yaitu delik material. Apa itu delik material? Kita sering dengar ada delik material, ada delik formil. Apa yang membedakan antara delik material dan delik formil? Kita lihat, delik material adalah delik yang di dalam perumusannya memuat suatu akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Jadi, delik material ini dia tidak melihat apa bentuk perbuatannya. Yang dia lihat adalah hasil dari suatu perbuatan. Jadi kalau dari hasil satu perbuatan itu, itulah norma rumusan tindak pidananya. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya apa? Contohnya kita lihat adalah pasal 338. Yang dilihat adalah apa? Pembunuhan. Pasal 338 di situ tidak disebutkan bagaimana bentuk perbuatannya dilakukan, tetapi yang dilihatnya adalah pembunuhannya. Nah, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi dia tidak melihat apakah orang melakukan pembunuhan dengan cara menusukkan pisau ke dalam tubuh orang tersebut, apakah pembunuhan dengan memberikan racun, apakah pembunuhan tersebut dengan menabrakkan mobil. Tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi dilihat masuknya delik material inilah akibat dari suatu perbuatan. Jadi bukan perbuatan yang dipidana tapi akibat. Akibatnya apa? Akibatnya mati orang tersebut, maka berlakulah pasal 338. Nah, kalau perbuatan itu dilakukan dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menyampas orang lain, ini adalah bukan perbuatannya bagaimana cara, tetapi hukumannya adalah penambahan hukuman. Karena pidananya bisa pidana mati atau pidana seumur hidup. Jadi kualifikasinya adalah tentang lamanya ataupun pidana yang akan diterapkan itu terkait dengan apakah berencana atau tidak. Jadi delik material adalah delik yang melihat sebagai akibat dari suatu perbuatan, bukan cara perbuatan itu dipidana, ya. Nah, bagaimana dengan delik formil? Nah, kalau terkait dengan delik formil, kita lihat adalah delik yang dalam perumusannya terdapat unsur suatu perbuatan, tidak perlu akibat. Selesainya delik formil itu adalah selesainya perbuatan yang dilakukan. Tidak peduli apakah hasil dari suatu perbuatan tersebut ya akan mengakibatkan orang lain rugi besar, rugi kecil, rugi sedang, dia tidak memperdulikan tersebut. Yang dia pentingkan adalah setelah dia melakukan suatu perbuatan, delik pidananya telah sempurna. Nah, kita coba lihat pasal 362 tentang pencurian. Dikatakan di situ, barang siapa mengambil barang orang lain, ya, barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp900. Nah, kapan suatu perbuatan ini, delik ini sempurna? Apabila seseorang tersebut sudah mengambil barang orang lain tersebut, sebagian atau seluruhnya, dengan maksud apa? Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi unsur dalam delik formil ini adalah kalau saya, contohnya ada orang lain mengambil barang yang bukan milik dia,
tanpa seizin orang tersebut, diambilnya secara melawan hukum. Ya, setelah itu dilaporkan dia melakukan suatu tindak pidana. Waktu itu dia mengembalikan barang tersebut, sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah ada laporan pidana, kecuali memang ada di situ perdamaian yang bisa diselesaikan, ya, yang nilainya memang lebih kecil, sehingga ada restoratif justice untuk memberikan perdamaian. Tapi pada intinya dalam penerapan delik formil itu, pada saat dia mengambil barang itu yang tidak dilakukan, tidak seizin orangnya atau dilakukan secara melawan hukum, selesailah. Jadi tidak peduli apakah dengan mengambil barang itu orang itu menjadi rugi atau menjadi tidak rugi, itu tidak dilihat faktor seperti itu. Tapi pada saat diambil, sempurnalah perbuatan itu menjadi delik formil. Nah, yang berikutnya kita lihat adalah delik komisi. Apa yang dimaksud dengan delik komisi? Delik komisi adalah dalam perumusannya adalah perbuatan yang melanggar suatu larangan yang dilakukan secara aktif. Ya, jadi dia melakukan ini adalah aktif. Ya, itu disebut delik komisi. Dia melakukan secara aktif. Nah, kalau kita lihat di sini berupa delik material ataupun delik formil. Ya, karenanya keduanya telah melanggar suatu larangan. Jadi larangan apa? Contoh larangan mencuri, larangan membunuh. Dia secara aktif dengan maksud kehendak dengan sengaja untuk melakukan suatu perbuatan mencuri atau perbuatan membunuh. Sama-sama delik formil maupun delik material disebut sebagai delik komisi. Artinya apa? Secara sukarela, volunteer, secara sengaja dengan teori kehendak dia melakukan suatu perbuatan yang disebut sebagai delik komisi. Nah, delik komisi ini berbeda dengan delik omisi. Delik omisi ini apa? Delik omisi perumusannya suatu perbuatan yang melanggar sesuatu keharusan yang dilakukan secara aktif. Jadi ada keharusan. Ada, kalau tadi larangan, dia melanggar larangan tersebut, ya. Tapi di sini dia suatu omisi adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu keharusan yang dilakukan secara pasif. Nah, contohnya apa? Yaitu delik yang tidak menolong orang yang akan tenggelam, sedangkan sebenarnya ia mampu untuk menolong orang. Nah, jadi kalau ada dia mampu untuk menolong orang lain dalam bahaya, tetapi dia tidak melakukan pertolongan tersebut. Nah, coba kita lihat ketentuan ini yang mengatur itu di pasal 351. Coba kita lihat 35, kita lihat konteksnya pasal tentang orang dianiaya, tetapi orang tersebut ada orang lain yang tidak membantu ya melakukan itu karena kelalaiannya tidak membantu orang tersebut untuk menolong orang tersebut. Nah, jadi kalau delik omisi ini adalah perumusan di suatu perbuatan yang melanggar suatu keharusan. Ada keharusan dia, ya, ada keharusan dia untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak melakukan suatu perbuatan tersebut. Ya, jadi dia lalai melakukan tugasnya. Sama seperti seorang ibu lalai untuk menjaga anaknya karena kelalaiannya mengakibatkan anaknya mati begitu. Nah, itu delik yang disebut sebagai delik omisi, perbuatan yang melanggar suatu keharusan. Seorang ibu harus merawat anaknya, harus menjaga anaknya, tetapi dia tidak merawat, tidak menyusui atau tidak memberikan nafkah, sehingga dia bisa dipidana karena delik omisi. Nah, yang berikutnya adalah delik komisi per omisi komisa. Apa yang dimaksud? Ya, agak membingungkan ya. Komisi per omisi komisa. Apa maksudnya? Suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan dengan tidak berbuat, ya, dia diam saja tapi dianggap sebagai suatu perbuatan pidana, ya, diam tapi dianggap melakukan suatu perbuatan pidana. Ya, contohnya apa? Tadi sudah disebutkan salah satu contohnya, seorang ibu yang membunuh bayinya dengan jalan tidak memberikan ASI. Jadi dia diam saja, tidak memberikan ASI kepada anaknya, dan ibu tersebut dianggap telah membunuh anak tersebut. Jadi pasal 338 bisa diterapkan dengan alat tersebut. Kenapa? Karena ibu tersebut diam saja, lalu ibu tersebut tidak memberikan ASI dan mengakibatkan kematian. Ya. Nah, itu
disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan yang tidak berbuat. Dia larangannya apa? Larangannya adalah tidak boleh membunuh. Caranya membunuh apa? Dia tidak aktif membunuh anak, enggak, tapi dengan cara diam. Diam apa? Dia tidak memberikan susunya kepada anaknya dengan sengaja, tidak melakukan perbuatan apa-apa, tapi mengakibatkan anak itu mati. Nah, inilah yang disebut sebagai delik komisi per omisi komisa. Nah, selanjutnya kita lihat delik sederhana dan delik dikualifisir. Nah, apa yang dimaksud sebagai delik sederhana? Delik sederhana, delik yang hanya terdiri dari unsur-unsur yang pokok saja. Jadi dia cuma satu deliknya, ya. Terdiri apa? Contohnya delik yang sederhana hanya satu. Contohnya tadi apa? Pencurian. Pasal 362 tadi. Pasal 362 tadi ada mengambil barang orang lain yang sebagian atau seluruhnya dengan maksud dimiliki, ya, secara melawan hukum. Itu cuma mencuri saja. Orang melakukan pencurian sekali udah selesai. Apakah pencuriannya dengan nilainya 100, 1000, sejuta, 1 miliar? Itu sama saja. Apakah pencurian itu dilakukan dengan suatu pencurian dengan disengaja, ya? Apakah pencurian itu sederhana? Namanya delik sederhana. Ada delik lain namanya delik dikualifisir. Apa yang dimaksud dengan delik dikualifisir? Delik dikualifisir di sini dikatakan adalah delik yang dalam perumusannya selain unsur pokok, nah ada unsur pokok, juga terdapat unsur tambahan yang memperberat hukuman. Jadi ada unsur pokoknya, terlalu ada unsur tambahannya. Tambahan ini adalah unsur yang memperberat hukuman. Pada umumnya, ya, ini adalah delik material, delik yang intinya mengakibatkan akibat dari suatu perbuatan. Contohnya apa dikualifisir? Kita lihat di pasal 351. Di pasal 351 adalah pasal tentang penganiayaan, ya. Nah, delik dikualifisir itu kita lihat di pasal 351 ayat 1. Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling lama banyak 4.500 rupiah, 4.500 rupiah. Ya, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, maka diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Jadi kalau tadi pidana paling lama 2 tahun kalau dia cuma luka-luka ringan, lebam, ya, ada bercak, ya, kita kena luka-luka, ya, lebam-lebam, itu kan ringan, itu pidananya lebih rendah. Kalau dia luka-luka berat, apa itu luka-luka berat? Artinya dia sampai tangannya putus, ya, atau cacat, ya, atau dia mengakibatkan organ tertentunya tidak berfungsi, ya, jari-jarinya hilang. Nah, itu luka-luka berat, maka diancam paling lama 5 tahun penganiayaannya. Kalau penganiayaan itu mengakibatkan orang tersebut mati, ya, maka ancaman hukumannya adalah paling lama 7 tahun. Ya, nah, jadi ada klasifikasi dari berapa tahun, dari yang konteksnya tadi disebutkan sebagai 2 tahun 8 bulan, lalu masuk ke 5 tahun, lalu 7 tahun. Itulah disebut delik dikualifisir. Jadi tingkatannya makin lama makin tinggi, dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Itu dimaksud delik dikualifisir. Nah, bagaimana dengan delik yang diprivilisir? Delik diprivilisir adalah delik yang dalam perumusannya selain unsur-unsur pokok juga terdapat unsur yang meringankan. Nah, ini kebalikan. Kalau tadi adalah unsur yang pokok, lalu unsur tambahan yang memberatkan. Kalau ini adalah delik dengan unsur diprivilisir atau yang meringankan. Contohnya apa? Pasal 308. Ya, kita lihat pasal 308. 308 dikatakan apa? Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anak untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305, 306 dikurangi separuh. Nah, pertanyaannya,
Apa tindak pidana yang dilakukan 305-306? Pidananya adalah barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut diancam dengan pidana paling lama 2 tahun. Sedangkan di 305 menempatkan anak tersebut yang belum berumur 7 tahun dikenakan pidana dengan ancaman 5 tahun. 306 adalah perbuatan berdasarkan pasal ketentuan tersebut maka diancam paling lama 7 tahun. Nah, jadi kalau ada orang yang bukan ibunya tapi mengikatkan suatu perjanjian dengan orang lain atau karena hukum dia menjadi wali atau wakil dari anak tersebut, lalu dia menelantarkan anak tersebut yang belum berumur 7 tahun, maka sanksi pidananya adalah 5 tahun 6 bulan. Tapi kalau sampai anak tersebut luka berat, maka hukumannya 7 tahun 6 bulan. Kalau dia mati 9 tahun. Tetapi kalau yang melakukan itu ibunya sendiri, maka berdasarkan pasal 308 hukumannya dikurangi separuh. Nah, inilah yang disebut sebagai pasal delik yang dipreferisir. Artinya pasal yang menurunkan gradasi hukuman dari hukuman yang tertinggi menjadi hukuman yang terendah. Alasannya kenapa? Karena yang melakukan itu adalah ibunya sendiri. Nah, berikutnya adalah delik laporan dan delik biasa. Nah, ini kita lihat apa beda antara delik laporan atau delik biasa dengan delik aduan. Nah, ini banyak yang kita ketahui di dalam masyarakat membingungkan apa ya delik aduan dan delik biasa. Nah, delik laporan adalah delik di mana proses pemeriksaan penuntutannya dapat dilakukan cukup dengan adanya laporan dari seseorang. Cukup dengan laporan seseorang. Artinya seseorang itu tidak merupakan harus adalah korbannya. Ya, siapa saja yang melihat adanya suatu perbuatan pidana bisa melakukan apa? Laporan. Nah, delik ini contohnya kita lihat banyak sekali terjadi delik laporan. Apakah pencurian, pembunuhan, perampokan, itu merupakan delik yang disebut sebagai delik biasa atau delik laporan. Laporannya kalau dalam konteks pidana acara ada laporan A yang dilakukan oleh penyidik atau kepolisian, ada laporan B yang memang orang lain yang melihat, ya, bukan berdasarkan investigasi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang dalam perumusannya menyebutkan bahwasannya orang-orang yang berhak mengadukan delik tersebut. Jadi dibatasin delik aduan hanya orang yang tertentu yang boleh mengadukan suatu perkara pidana ke pihak yang berwajib. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga privasi hak asasi orang tersebut. Karena dialah korbannya, melindungi nanti sampai namanya supaya jangan tercemar. Karena bukan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum, tapi terkena langsung dalam hidupnya. Nah, contohnya apa delik aduan? Nah, di sini dia orang tersebut dia yang berhak melakukan penuntutan di muka pengadilan dan dia bisa menarik kembali pengaduan tersebut. Bedanya kalau delik laporan kita tidak bisa menarik kembali, tapi kalau delik aduan waktu kita laporkan pada saat pemeriksaan kita bisa mencabut kembali delik aduan tersebut karena kita tidak mau melanjutkannya. Contohnya ada di pasal 284. Apa yang dimaksud dengan pasal 284 tersebut yang mengatur tentang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan seorang pria yang telah kawin melakukan gendak atau disebut obstal, ya, obstal, padahal diketahui bahwa pasal 27 berlaku baginya. Ini disebut sebagai pasal percabulan atau pasal perzinahan, di mana seorang suami yang beristri atau istri yang bersuami yang terikat dalam suatu perkawinan yang berlaku
ketentuan undang-undang perkawinan, lalu selingkuh dengan laki-laki atau perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan, maka orang tersebut ya dapat dipidana. Tetapi pemidanaan tersebut harus didasarkan laporan dari siapa? Di sini dikatakan yang bisa melaporkan tersebut adalah orang suami atau istri ya. Jadi suami atau istri yang korban tersebut ya bisa melakukan untuk pelaporan. Jadi tidak bisa orang lain, harus suami atau istri yang menjadi korban tersebut. Nah, inilah syaratnya. Termasuk juga contohnya adalah delik pidana pemerkosaan. Pemerkosaan, keluarga atau korban yang boleh berhak untuk melakukan pelaporan tersebut ya. Kalau tidak, makanya orang tersebut tidak bisa melaporkan orang lain selain keluarga dan korbannya tersebut dalam tindak pidana pemerkosaan. Nah, itulah yang disebut sebagai delik aduan. Nah, yang berikutnya kita lihat delik komuna. Apa yang dimaksud dengan delik komuna? Delik komuna adalah delik yang dapat dilakukan siapa saja ya, tanpa melihat kualitas atau sifat tertentu dari seseorang tersebut. Jadi siapa aja bisa melakukan, yaitu delik ya siapa saja tanpa melihat kualitas ya, apakah dia PNS, apakah dia bukan PNS, apa dia pejabat negara atau bukan, semua orang. Sedangkan delik propia adalah delik yang dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu. Siapakah itu delik propia? Contohnya kejahatan jabatan, yaitu tindak pidana korupsi ya, pegawai negeri atau penyelenggara negara, hanya khusus ya, atau tindak pidana militer yang dilakukan oleh militer. Jadi cuma orang tertentu itu disebut sebagai propia. Propia artinya subjek pelakunya adalah orang tertentu, bukan semua orang yang dapat dipidana melakukan suatu perbuatan tersebut. Yang berikutnya adalah delik umum dan delik politik. Apa yang dimaksud sebagai delik umum dan delik politik? Delik umum adalah delik yang tidak mempunyai tujuan politik, tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Jadi ada delik-delik tertentu yang sifatnya umum, ada delik politik. Apa yang dimaksud dengan delik politik? Ya, contohnya delik politik adalah delik yang mempunyai tujuan politik. Sedangkan delik umum seperti pencurian, penggelapan itu tidak ada maksud politik. Tetapi yang dimaksud dengan delik politik, contohnya pasal 104. Dari pasal 104 itu judulnya saja sudah kelihatan. Dalam konteks judul bab yang ke-1 adalah tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Ya, makar ya, tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah ya, atau melakukan subversi ya, atau melakukan disebut tentang pemberontakan. Nah, ini disebut sebagai delik politik, tujuan politik. Sanksi pidananya juga berbeda dengan delik yang dilakukan secara umum ya. Nah, contohnya pelakunya siapa? Kalau pelakunya militer bersama dengan sipil, nanti bisa diadili secara koneksitas ya. Jadi antara delik politik ini biasanya kan pelakunya adalah militer dan juga sipil. Nah, itu bisa diadili dengan acara koneksitas. Nah, itulah yang dimaksud delik politik. Selanjutnya kita lihat apa yang dimaksud sebagai dolus, delik dolus dan culpa. Nah, ini paling sering juga kita dengar, delik dolus dan delik culpa. Dolus artinya sengaja, dengan sengaja, kesengajaan ya, tercantum dalam perumusan delik yang dilakukan dengan sengaja. Banyak sekali ya pasal penggelapan dengan sengaja dan maksud untuk tindak pidana pembunuhan ya, dengan sengaja melakukan pembunuhan ya. Jadi itu sengaja dilakukan ya, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Nah, itu sebagai suatu kesengajaan, delik yang disebut sebagai dolus. Sedangkan delik culpa adalah delik kealpaan ya. Di dalam perumusan deliknya dicantumkan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka-luka ya, karena kelalaian disebutkan situ ya. Contohnya kita lihat pasal 359.
Di pasal 359 disebutkan orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkannya matinya orang lain. Ya, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi karena kelalaiannya atau kealpaannya mengakibatkan orang mati, ini ya menyebabkan orang tersebut. Contohnya apa? Seorang yang bangun rumah, ya, terus pembangun rumah tidak mengabaikan keselamatan, akhirnya orang jatuh ya dari rumah tersebut sehingga orang itu mati. Nah, ini dapat dikatakan sebagai kelalaian, ya. Nah, dilihat juga pasal 360, ya, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan kurungan paling lama 1 tahun. Nah, karena luka-luka berat atau karena mati, hukumannya juga berbeda. Konteksnya dikualifikasi dan itu adalah kulpa. Nah, yang berikutnya kita lihat adalah delik yang segera selesai dengan delik yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya delik dilakukan, perbuatan pidananya dilakukan secara terus-menerus. Nah, kita lihat di sini delik yang terdiri dari delik yang selesai, delik yang sekali selesai, ya. Jadi delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang segera selesai dalam waktu singkat, ya. Selesai dalam waktu singkat. Contohnya apa? Contohnya pencurian. Orang mencuri, selesai mengambil barang, pergi lagi mencuri lagi, selesai dengan barang-barang yang berbeda, begitu loh. Nah, sekali selesai sudah, itu saja tindakannya, sekali selesai. Nah, bagaimana delik yang dimaksud dengan yang berlangsung secara terus-menerus? Ya, delik yang berlangsung secara terus, yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi ada perbuatan lagi, dia harus melakukan suatu perbuatan lagi, dan dia juga harus melakukan perbuatan lagi. Ini yang disebut sebagai delik berlanjut. Nah, coba kita lihat di pasal 333, apa yang dimaksud sebagai delik pasal yang berlanjut. Pasal 333 sebagai delik yang berlanjut. Di situ dikatakan dalam pasal 333, barang siapa dengan sengaja, ya, ada kalimat dengan sengaja, berarti dia dengan apa? Dengan dolus, ya, dengan sengaja dan melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun. Ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini dikualifikasi dengan pemberatan. Tetapi orang yang melakukan perampasan kemerdekaan pasti dia melakukan secara berlanjut. Ya, contohnya orang menyekap, ya, membawa seorang anak, apalagi di bawah umur atau anak sudah dewasa, menyekapnya di dalam suatu ruangan tertentu sampai beberapa hari secara terus-menerus, ya, itu dapat dikategorikan perampasan kemerdekaan secara terus-menerus, ya. Jadi perbuatannya berlanjut, ya, merampas itu artinya berulang-ulang, ya, pada hari-hari berikutnya, apalagi kalau perampasan itu dengan suatu perbuatan penganiayaan, ya, itu akan mengakibatkan suatu perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi pasal ini yang terkait dengan perbuatan terus-menerus yaitu pasal 333. Nah, jadi inilah keseluruhan tentang delik-delik tindak pidana yang diklasifikasikan, ya. Tadi kita sudah sebutkan. Yang paling sering yang kita dengar mungkin adalah sebagai delik-delik aduan atau delik laporan, ada delik formil, ada delik material, ya. Jadi ini harus benar-benar kita perhatikan jenis deliknya. Inilah yang membagi semua unsur-unsur kejahatan dalam KUHP dan pelanggaran yang terkait dengan delik-delik yang ada dalam ketentuan unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP tersebut. Kiranya ini memberikan pencerahan bagi kita dan
Silakan kalau ada komen bisa hubungi kami, atau buat saluran ini menjadi lebih baik ke depannya. Silakan kasih masukan ya, like kalau Anda like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan, karena ilmu ini sangat penting dan berbagi bagi kita semua. Demikian kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih.